Thinking of you, thinking of you, thinking of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Sanda Zelika. Di video kali ini berbeda dengan video-video aku sebelumnya, karena di video aku kali ini aku mau sharing ke kalian diet journey aku. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol like, subscribe YouTube channel aku karena subscribe itu gratis, komen, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk follow aku di Instagram @sandazelika aja. Langsung aja kita ke videonya. Nah, di video kali ini aku mau sharing aja ke kalian gimana diet journey aku. Jadi, pertama-tama aku mau kasih tahu dulu ke kalian, aku ini tinggi badannya 150 cm kurang lebih. Kemudian juga berat badan aku saat ini itu sudah mencapai 41 kilo. Dan sebenarnya aku itu bukan yang diet secara ketat banget, karena memang dulu juga aku memulai healthy diet ya aku nyebutnya, karena bukan yang diet secara ketat, secara ekstrim gitu. Jadi aku bilangnya ini kayak pola hidup sehat aja gitu. Dan dulu juga berat badan aku nggak begitu besar banget, tapi udah jauh dari ideal. Berat badan ideal aku itu sekitar 40-45 kilo kalau nggak salah ya. Dan waktu awal tahun 2020 itu yang mulai aku mau mulai pola hidup sehat, berat badan aku sekitar 48-50. Kadang paling tinggi itu 50, dan kalaupun turun itu stuck di 48 gitu, nggak pernah kurang dari itu. Dan saat itu berat badan aku sudah melampaui dari berat badan ideal, sehingga aku berpikir untuk yaudahlah yuk mulai gitu untuk diet gitu, bukan yang diet ketat banget juga sih gitu. Yang pertama kali menjalani diet itu mama aku, kemudian aku melihat progresnya mama aku tuh bagus gitu. Dan sebenarnya apa sih diet yang terbaik? Sebenarnya nggak ada yang ini bagus, yang ini efektif buat menurunkan berat badan. Ini sebenarnya nggak ada yang seperfect itu, karena segala sesuatu juga pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kurang lebih semuanya itu berakar kepada mengontrol kalori, karena memang prinsip diet yang utama itu adalah kalori yang masuk tidak boleh lebih dari kalori yang keluar. Nah, buat kalian yang belum tahu kalori itu apa, jadi kalori itu adalah kebutuhan sehari-hari yang kita butuhin gitu buat tubuh dari makanan yang kita makan gitu. Jadi setiap makanan, minuman itu memiliki jumlah kalori yang beda-beda. Jadi dan tiap orang juga memiliki kebutuhan kalori sehari-harinya tuh beda-beda juga, tergantung usia, berat badan, kayak gitu. Terus juga pernah ada muncul pertanyaan, kalau gitu diet tinggal ngurangin kalori sebanyak-banyaknya biar berat badannya cepat turun. Nggak kayak gitu sebenarnya, karena menurunkan kalori saja tidak cukup, dan kita juga harus memperhatikan nutrisi makro dan mikro pada setiap makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh. Tanpa memperhitungkan nutrisi mikro dan makro, diet kita bakalan jadi yoyo. Ngerti nggak? Kalau yoyo itu seperti yoyo efek, itu peristiwa naik turunnya berat badan secara berulang, dan ini jelas berakibat buruk terhadap kesehatan. Hal ini disebabkan karena ketika naiknya berat badan, massa otot menurun dan malah meningkatkan massa lemak. Berkurangnya massa otot ini jelas akan mengganggu metabolisme tubuh. Jadi diet yang baik itu seperti apa sih? Jika kita ingin mempertahankan diet yang sehat dan juga terhindar dari yoyo efek, ada 3 hal yang penting yang harus kalian perhatikan. Yang pertama ada personal. Setiap orang tidak bisa diberlakukan sama ketika diet, karena kebutuhan tiap-tiap orang itu berbeda. Yang membuat banyak diet yang gagal adalah karena kita hanya mengikuti apa yang orang lakukan tanpa mengetahui kebutuhan tubuh sendiri. Kemudian yang kedua, ada proporsi seimbang. Harus juga melihat kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak untuk tubuh. Jika tidak diperhatikan, bisa saja yang turun malah massa otot atau hanya cairan tubuh saja, yang nantinya akan menyebabkan berat badan naik kembali. Kemudian yang ketiga, di sini ada selektif.
Banyak jenis makanan yang terlihat ringan-ringan saja, padahal justru mengandung kalori yang besar. Namun faktanya, masih banyak orang-orang yang hanya diet dengan mengikuti cara orang lain saja. Balik lagi ke cerita aku, jadi setelah mengalami trial and error, aku dan mamaku juga masih terus belajar sampai detik ini. Dan sampai saat ini, sekitar dari bulan pertengahan 2020, aku menerapkan healthy diet. Apa sih healthy diet? Itu kayak, ya pada intinya sama sih kayak menghitung kalori yang masuk, itu tidak boleh berlebihan gitu, sesuai dengan kalori kebutuhan masing-masing gitu. Jadi setiap apapun yang kita makan itu harus sesuai gitu. Nggak cuma kalorinya juga, nutrisinya juga, dari protein, karbohidrat, gula, lemak, dan lain sebagainya. Dan setelah sekian lama aku menjalani healthy diet ini, dan healthy diet ini aku jadikan sebagai lifestyle, bukan hanya ikut-ikutan mama aku aja atau ikut-ikutan orang biar bagus badannya, enggak. Jadi ketika aku mencapai berat badan yang aku inginkan, berat badan ideal, aku stop healthy diet ini, enggak. Jadi itu jadikan lifestyle aja, pola hidup gitu. Jadi ketika mencapai tujuannya, aku nggak akan berhenti gitu. Buat kalian yang mungkin mau mengikuti cara healthy diet aku punya beberapa tips buat kalian. Tips yang pertama yaitu hindari gula buatan atau minuman dan makanan yang manis-manis. Dan sebisa mungkin gula yang kita makan itu adalah gulanya alami, kayak dari buah-buahan, dari sayuran, bahkan dari makanan yang sehari-hari kita makan aja itu sudah mengandung gula. Jadi sebisa mungkin untuk menghindari gula yang buatan. Hindarin juga minuman-minuman manis, minuman berwarna, minuman bersoda, dan lain sebagainya gitu. Kemudian tips yang kedua juga pola tidur. Pola tidur di sini sangat berpengaruh banget. Ketika aku pun merasakannya gitu, ketika aku tidurnya nggak bener gitu jam tidurnya, itu bakalan ngaruh banget sih ke badan. Jadi kayak ngerasa lemes, letih, lesu gitu. Dan juga hal yang paling ngaruh itu di muka. Kalau aku sih jadi jerawatan gitu. Nah, kalau udah jerawatan gitu berarti udah ngasih tahu nih diri kita itu kalau kamu tuh pola tidurnya nggak bener gitu. Dan juga tips yang ketiga itu minum air putih yang banyak, air mineral yang banyak gitu. Sesuai sama kebutuhan juga ya pastinya, jangan terlalu berlebihan. Intinya sih segala sesuatu itu yang berlebihan nggak baik. Jadi sewajarnya aja, secukupnya aja. Aku juga masih makan ciki-cikian, terus minum minuman kayak gitu, tapi dalam porsi yang sewajarnya gitu. Jadi kalau misalnya ciki yang satu bungkus gede gitu, enggak dalam satu waktu aku habisin gitu. Jadi kadang itu buat 3 hari gitu, 3 hari aku makan, enggak langsung sekaligus dalam hari yang sama aku habisin gitu. Dan juga jangan lupa untuk olahraga. Kalau aku saat ini olahraga itu seminggu 5 kali atau 4 kali gitu, dan di hari minggunya sebenarnya aku rest, tapi di hari minggu kadang aku jalan pagi aja gitu. Dan yang terakhir tips dari aku adalah mengatur pola makan. Nah, pola makan dulu aku sebenarnya sering banget sih ya dengar pola makan tuh harus bener gitu, pola makannya harus teratur gitu. Nah, teraturnya itu kayak gimana? Aku pun dulu nggak ngerti gitu pola makan teratur tuh seperti apa gitu, atau kayak gimana. Dan sekarang pola makan aku itu 5 kali makan, yang 2 ini tuh nyemil, dan yang ketiga ini tuh makan pagi, siang, dan sore gitu. Nah, kadang untuk menentukan makan siang sama apa, makan sore sama apa, nyemilnya apa gitu, kadang aku juga masih suka bingung mau makan apa lagi ya. Nah, solusi buat kalian juga yang mungkin baru banget mau mulai diet atau yang udah lama tapi bingung kayak aku mau makan apa lagi ya, di sini aku punya solusinya. Kalian bisa banget akses The Doctor Diet.
Jadi di sini aku mau jelasin dulu The Doctor Diet itu sebenarnya apa sih? The Doctor Diet adalah suatu program yang mengatur personalized meal plan atau perencanaan makan secara individu di bawah pengawasan tim dokter spesialis gizi. Semua ini diatur berdasarkan kondisi tubuh masing-masing, baik kondisi fisik, kondisi kesehatan, bahkan hingga kebiasaan setiap hari. Sehingga tidak hanya mendapatkan berat badan yang ideal, namun tentunya akan menjadi lebih sehat. Jadi goalsnya di sini bukan untuk penurunan berat badan, tapi menyehatkan dulu badan kalian, baru nanti kalau misalnya turun berat badan itu adalah bonus. Itu sih yang aku terapkan sekarang. Di sini aku mau jelasin dulu keunggulan program The Doctor Diet. Yang pertama itu bisa diet tapi tetap kenyang, kemudian diet tetap makan enak. Jangan kalian kira diet itu makanannya harus kukus-kukusan atau diet itu makanannya nggak enak. Jangan berpikiran kayak gitu lagi, karena diet itu tetap bisa gitu makan enak. Kemudian juga selalu dipantau perkembangannya oleh nutrisionis, jadi merasa punya nutrisionis sendiri. Kemudian juga tidak merasa jika sedang diet, karena meal plan yang dikasih oleh The Doctor Diet itu benar-benar enak-enak banget. Nanti aku bakal kasih lihat ya meal plan yang The Doctor Diet kasih untuk aku. Di situ tuh kayak ada per minggu dan per harinya itu dikasih tahu kalian harus referensi ya, makan apa aja beserta kalorinya. Jadi kalian udah tenang banget, gak usah ngitung-ngitung lagi kalori, masukin secara sendiri gitu. Dan kalau aku dulu itu masukin dari mulai ngitung makanannya, kemudian masukin berapa kalorinya ke aplikasi penghitung kalori, kayak gitu tuh ribet banget sih. Kemudian juga mendapatkan buku menu sehat, diberikan panduan oleh dokter spesialis gizi, mendapatkan buku menu sehat, program diet yang tidak mengekang, masih bisa makan di luar dan masih bisa hangout makan di luar. Kemudian juga selain turun berat badan, hal lainnya yang bisa dirasakan yaitu lingkar perut mengecil, kualitas tidur menjadi lebih baik, kemudian juga masalah pencernaan berkurang, lancar BAB, dan mah jarang kambuh. Ketika healthy diet itu bukan hanya berat badan aja yang turun, bukan hanya berat badan aja yang ideal, tapi pola tidur jadi makin nyenyak, kemudian juga jerawat, masalah kulit gitu makin membaik kulit aku, kemudian juga masalah pencernaan itu membaik banget. Dulu aku itu tipe orang yang susah BAB, jadi 4 hari atau 5 hari baru BAB. Tapi kalau misalnya sekarang sudah menjalani healthy diet, setiap pagi pasti BAB gitu. Dan untuk The Doctor Diet ini kalian gampang banget, tinggal masuk ke Google aja, kemudian cari websitenya, yaitu klik aja di Doctor Diet, nanti bakalan muncul di bagian pertama. Kalian tinggal klik aja, kemudian lakukan daftar sekarang. Saat ini lagi ada promo dengan kalian pakai kode teman Sanda, nanti aku tulisin kayak gimana penulisannya. Nanti ketika kalian mau check out atau mau pas daftar, kalian tinggal masukin aja kode aku, yaitu teman Sanda, dan otomatis bakal langsung dapat potongan harga. Nah, kalian bisa langsung aja cek ke websitenya The Doctor Diet, nanti aku bakal tulisin di bawah websitenya apa. Dan di situ ada program yang 1 bulan, yang 1 bulan itu cuma dapat konsultasi lewat WA, kemudian disupervisi langsung oleh dokter gizi, personalized meal plan, e-book menu sehat. Kalau kalian pilih yang 3 bulan sama 6 bulan itu bakalan berbeda lagi apa yang kalian dapat. Di 3 bulan, kalau misalnya kalian pilih 3 bulan, kalian bakalan dapat food timetable dan juga comprehensive grocery list. Kalau untuk 6 bulan, kalian bakalan banyak banget dapetin bonusnya, yaitu 6 bulan konsultasi via WhatsApp, kemudian juga chat kalian bakalan dibalas prioritas, jadi chat kalian bakalan cepet banget dibalesnya, diduluin gitu. Kemudian juga materi video gizi, olahraga, kemudian juga nutrisi tubuh, dan panduan olahraga mandiri, dan memberikan motivasi buat kalian semangat berolahraga dan menjalani healthy diet ini. Nah, kebetulan aku baru aja dapat PR package dari The Doctor Diet, jadi aku mau langsung aja unboxing bareng-bareng sama kalian. Ini aku dapetin dari The Doctor Diet itu sekitar hari
Rabu dan aku baru ada kesempatan untuk unboxing sekarang karena aku mau unboxing bareng-bareng sama kalian semua. Tada! Dan ini dia yang aku dapetin dari The Dr. Diet. Ini tuh kayak PR package gitu dan bagus banget tulisannya di sini. Diet mulai besoknya itu dicoret dan diet mulai sekarang. Kita lihat apa aja yang aku dapetin. Produk yang pertama yang aku dapetin dari Dr. Diet, di sini ada timbangan. Wow. Dan ini dia timbangannya, kayak gini aja. Ini tuh timbangan yang biasa aku pakai, aku juga punya, tapi itu udah lama banget aku pakai, jadi suka agak error. Dan alhamdulillah aku dapet yang baru. Ada stikernya juga, The Dr. Diet. Sorry banget guys, videonya itu ngeblur, jadi aku pakai video yang lain. Dan produk yang selanjutnya aku dapat dari PR package itu adalah tumbler. Tumblernya itu kayak gini. Diet yang baik itu diet bareng ahlinya dan diet khusus kamu. Kemudian ini ada timbangan yang tadi. Dan juga aku dapat surat cinta dari The Dr. Diet. Terus juga di sini aku dapat kayak pengukur lingkar perut. Nah, itu tadi PR package yang aku dapetin dari The Dr. Diet. Kalian bisa juga dapetin PR package kayak yang aku dapetin. Langsung aja daftar dan berlangganan di Dr. Diet, karena untuk 50 orang pertama yang mendaftar dan berlangganan di The Dr. Diet akan mendapatkan PR package yang sama dengan aku. Jadi buruan yuk untuk berlangganan dan hidup sehat. Nah, setelah kalian berlangganan di The Dr. Diet, kalian akan langsung dihubungi oleh pihak The Dr. Diet dan akan langsung dibuatkan grup eksklusif yang isinya itu cuman dokter ahli gizinya, kemudian juga dari pihak The Dr. Dietnya dan juga kamu sendiri. Kemudian di sini aku dikasih link formulir konsultasi gizi. Di sini tuh formulirnya kayak isi nama, umur, berat badan dan lain sebagainya. Kemudian juga ditanya makanan favoritnya apa, sarapannya kayak gimana, kemudian ada pantangan makanan atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian juga ditanya perihal riwayat penyakit. Di sini aku kayak ditanya asam lambung, kemudian juga anemia, kemudian tekanan darahnya ditanyain sampai sedetail itu. Nah, ini kurang lebih isi chatnya tuh kayak gini. Nah, aku juga ditanya sarapan biasanya pakai apa gitu, biar nyesuaiin juga dengan kebiasaan kita sehari-hari. Kayak gitu. Nah, besoknya aku langsung dikasih meal plan selama 2 minggu. Contoh meal plan-nya udah aku liatin di sebelumnya. Di sini tuh meal plan-nya dikasih selama 2 minggu dulu, baru nanti dikasih lagi 2 minggu kemudian. Jadi secara berurut, nggak langsung 3 bulan atau 1 bulan full dikasih meal plan-nya. Kayak gitu. Nah, ini kurang lebih chatnya antara aku dan The Dr. Diet. Oke, segitu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan kalau misalnya kalian mau memulai diet, please jangan melulu memperhatikan berat badan harus turun. Tetap semangat buat kalian yang saat ini mungkin sedang berusaha, sedang ingin mencapai berat badan yang ideal. Tetap semangat untuk menjalaninya. Ubah mindset kalian menjadi
menyehatkan dulu tubuhnya, kemudian sebagai bonusnya itu berat badan kalian bakalan turun. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe YouTube channel aku karena subscribe itu gratis, komen, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk follow aku di Instagram @esaindajelika aja. See you in my next video. Bye. Assalamualaikum. Thinking of you, thinking of you.